Baiklah, materi kita hari ini yaitu dasar-dasar surat menyurat dan jenis-jenis surat. Untuk pengertian surat sendiri yaitu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, untuk surat menyurat sendiri yaitu merupakan alat tata usaha atau merupakan salah satu pekerjaan kantor. Nah, surat dikatakan baik harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, formatnya menarik. Terus yang kedua, surat tidak terlalu panjang namun jelas isinya. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Yang keempat, penampilannya bersih. Maksudnya bersih di sini yaitu tidak ada salah pengetikan. Yang kelima, itu menggunakan bahan yang baik, yaitu kertas yang baik, tinta yang baik, dan menggunakan amplop yang sesuai dengan kertas yang digunakan. Nah, untuk fungsi surat sendiri, meskipun sekarang ini banyak alat komunikasi yang berkembang dengan pesat, namun surat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, karena surat memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, sebagai alat bukti tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai alat bukti historis, sebagai duta atau perwakilan organisasi atau instansi, dan yang keenam yaitu sebagai alat pedoman kerja. Sedikit saya jelaskan tentang bagian-bagian surat. Yang pertama adalah ada kop surat, yaitu terdiri dari nama instansi, terus ada nomor telepon, ada alamat, ada website, ada email, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan instansi. Terus yang kedua adalah tanggal surat. Tanggal surat ini langsung ditulis tanggalnya saja, karena kalau kita menuliskan kotanya kan di kop sudah ada kotanya, tapi ada juga yang berpendapat bahwa kota penulisan itu bisa disertakan juga. Namun beda ceritanya jika tanggal surat itu kita tulis di bawah kalimat penutup. Nah, itu harus menggunakan nama kota. Terus yang ketiga yaitu nomor surat. Nah, nomor surat ini tidak boleh disingkat ya, tidak boleh disingkat NO saja, namun harus ditulis lengkap. Nah, penulisan nomor surat sendiri itu nomor surat garis miring inisial instansi garis miring bulan dengan angka Romawi garis miring tahun. Nah, untuk yang keempat yaitu sifat surat. Nah, sifat surat tidak saya singgung karena banyak surat yang tidak menggunakannya. Terus yang kelima yaitu lampiran. Lampiran ini berkas yang kita lampirkan pada saat kita mengirimkan surat. Terus yang keenam hal atau perihal. Nah, di sini ditulis hal saja, yaitu inti dari surat kita. Yang ketujuh yaitu alamat dalam. Alamat dalam ini penulisannya kepada yang terhormat atau bisa langsung yang terhormat Bapak atau Ibu siapa, terus jabatan, terus alamat, bisa juga dengan kode pos. Nah, untuk yang ke-8 yaitu kalimat pembuka. Kalimat pembuka di sini jika surat itu resmi biasanya menggunakan dengan hormat, terus disertai dengan tanda koma, atau bisa dengan menggunakan salam, selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum, dan disertai dengan tanda koma. Terus isi surat. Nah, isi surat ini ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama yaitu pembuka, yang kedua adalah isi, yang ketiga juga penutup. Dan penutup ini bisa harapan kita mengenai surat yang kita kirimkan dan ucapan terima kasih. Untuk kalimat penutup sendiri yaitu hormat kami jika pengirimnya itu mewakili suatu perusahaan atau instansi. Terus di bawahnya lagi ada nama jabatan, terus ada tanda tangan, kemudian disertai cap,
selanjutnya adalah NIP, dan ada juga yang menggunakan tembusan. Nah, tembusan ini, surat ini dipegang sama siapa saja. Contohnya tembusan yang pertama kepada pimpinan, yang kedua kepada arsiparis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat. Nah, jenis surat sendiri itu ada 6. Yang pertama berdasarkan pengirimnya itu ada 3, yaitu surat dinas atau biasanya dengan instansi pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu surat niaga atau berkaitan dengan bisnis. Yang selanjutnya lagi yaitu surat pribadi. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan wujudnya itu ada 4. Yang pertama surat bersampul, itu surat menggunakan amplop atau map atau yang lain sebagainya yang menggunakan sampul. Terus yang kedua itu surat terbuka dan tertutup. Maksudnya terbuka di sini biasanya ditulis oleh kantor pos dan dikirimkan melalui majalah atau surat kabar lainnya. Terus surat tertutup yaitu tidak ditujukan untuk umum. Yang ketiga adalah memo. Yang keempat adalah surat biasa. Berdasarkan sifatnya ada 3, yaitu surat sangat rahasia, yang kedua surat rahasia, dan yang ketiga surat biasa. Surat sangat rahasia ini biasanya adalah dokumen-dokumen negara, surat-surat penting dan lain sebagainya. Dan surat rahasia ini biasanya surat yang tidak boleh diketahui pihak luar. Maksudnya kayak surat perjanjian atau surat apa gitu ya. Contohnya surat itu. Terus ada surat biasa juga. Terus yang keempat itu berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu surat biasa atau ya biasa-biasa aja lah ya. Yang kedua adalah surat segera atau penting. Nah, surat segera atau penting ini dimaksudkan agar surat itu cepat mendapatkan feedback, nah, atau umpan balik ya. Nah, yang kelima itu berdasarkan sumbernya ini ada 2, yaitu surat masuk dan surat keluar. Udah tahu ya, kalau surat masuk itu surat dari luar perusahaan kita yang dikirimkan ke perusahaan kita. Nah, untuk surat keluar itu surat dari perusahaan kita dan dikirimkan pada pihak lain. Nah, untuk yang terakhir yaitu berdasarkan sasarannya. Yang berdasarkan sasarannya ini ada 2, yaitu surat edaran dan pengumuman. Bedanya surat edaran dan pengumuman, kalau surat edaran itu ditujukan ke beberapa pihak ya. Dan untuk surat pengumuman ini ditujukan kepada khalayak umum. Nah, seperti itu. Sudah selesai materi kita hari ini. Untuk latihannya nanti ibu akan berikan beberapa surat dan kalian golongkan ya, ini surat jenis apa, ini surat jenis apa gitu ya. Ada yang ditanyakan?